Kalau radikalisme sendiri sebenarnya kan satu gerakan yang bisa dikatakan yang menginginkan perubahan struktural atau perubahan satu keadaan secara drastis, secara besar-besaran atau secara keras gitu lah. Vlog, selamat datang di Ngobrol Santai bersama saya Adis, mahasiswa Fakultas Vokasi Universitas Erlangga. Nah, hari ini Vlog, kita akan ngobrol tentang beberapa topik. Salah satu topik yang sedang hangat diperbincangkan nih di kalangan kita mahasiswa dan juga ada dibincangkan di media sosial dan juga televisi, yaitu adanya maraknya kembali radikalisme dan juga terorisme yang sekarang ini mulai merambah nih ke dunia mahasiswa, seperti itu. Nah, Fox, pada hari ini kita mengundang Bapak Anto di sini. Selamat siang, Bapak. Baik, Bapak Anto ini atau Bapak Novianto Edi Suharno, SST Par MSI, selaku Wakil Dekan 3 dan juga selaku dosen di D4 Bina Wisata Fakultas Vokasi Universitas Erlangga. Baik Pak, seperti yang sudah saya singgung tadi mengenai adanya maraknya radikalisme dan juga terorisme nih Pak, yang sudah merambah ke dunia mahasiswa. Nah, menurut Bapak sendiri nih, mengenai fenomena tersebut di mahasiswa UNER, khususnya di Fakultas Vokasi nih Pak, tanggapan Bapak sendiri itu bagaimana sih Pak? Baik, terima kasih. Jadi yang pertama untuk meluruskan informasi dulu ya, saya dosen di Diploma 4 Destinasi Wisata. Iya, Destinasi Wisata ya Pak. Jadi satu program Diploma 4 yang baru saja transformasi dari Diploma 3 ke Diploma 4. Terima kasih Mbak. Jadi memang terakhir ini lagi rame lagi terkait dengan isu terorisme gitu ya, yang kemudian banyak disinyalir diduga melibatkan mahasiswa. Jadi sebenarnya kita harus paham dulu ya antara radikalisme dan terorisme gitu. Kalau radikalisme sendiri sebenarnya kan satu gerakan yang bisa dikatakan waktu itu marak sekitar abad 18 di Britania Raya. Jadi satu gerakan politis sebenarnya yang menginginkan perubahan struktural atau perubahan satu keadaan secara drastis, secara besar-besaran atau secara keras gitu lah. Itu sendiri sebenarnya paham radikalisme. Sedangkan terorisme sendiri itu kan sebenarnya aksi yang dilakukan untuk menimbulkan ketakutan atau bahkan kemudian kalau aksi itu terjadi menimbulkan korban dalam jumlah banyak atau besar sehingga membuat masyarakat itu menjadi takut. Maka sering dibilang adanya teror. Nah, ini memang harus kita antisipasi. Sejauh ini sampai hari ini di Fakultas Vokasi sendiri kita juga selain di UNER secara besar ya, ada mata kuliah kewarganegaraan, Pancasila, kemudian juga adanya kegiatan-kegiatan di mahasiswa untuk kemudian mencegah mereka terlibat dalam aksi teror. Seperti itu ya Pak ya. Jadi memang di mahasiswa UNER sendiri khususnya di vokasi nih belum ada ya Pak ya, desas-desus seperti itu ya Pak ya. Alhamdulillah belum ada. Mahasiswa kita kegiatannya positif melalui Ormawa yang ada di Fakultas Vokasi. Seperti itu ya Pak. Nah, Bapak Antoni sendiri nih sebagai pimpinan Fakultas Vokasi juga, bagaimana sih Pak cara menanggulangi mahasiswa nih agar tidak terjerumus seperti ke oknum-oknum yang bisa terjerumus ke organisasi yang menurut kita mungkin menyimpang ya Pak ya. Betul. Dari pola tersebut. Nah, mana sih Pak cara menanggulanginya seperti itu? Jadi yang pertama kita di sini bersama-sama, jadi kita tidak hanya unsur pimpinan, tapi juga para dosen mengajarkan ilmu pengetahuan secara baik dan benar. Artinya apa? Baik saja belum tentu benar. Iya betul. Nah itu. Maka salah satunya kalau di UNER itu kan excellent with morality. Jadi moralitas. Artinya kemudian bagaimana kita semua dosen di sini mengajarkan ilmu pengetahuan dengan baik dan dapat dilakukan dengan benar. Itu yang pertama. Yang kedua kemudian mendorong kegiatan mahasiswa kita ke arah yang sifatnya menjunjung persatuan dan kesatuan. Bisa diketahui ya, Fakultas Vokasi ini kan jumlah prodinya 20. Bahkan yang terakhir 19 karena satu menjadi Diploma 4 dari 3 departemen. Jadi banyak sekali perbedaan-perbedaan. Nah, di sanalah kemudian
bagaimana kita mengajarkan mahasiswa ini memahami sebuah perbedaan yang pada akhirnya menjadi sebuah kekuatan bersama-sama. Jadi persatuan dan kesatuan kita awali dari kita sendiri, keluarga besar Fakultas Vokasi, baik dari kegiatan mahasiswa dan juga seluruh dosen dan tenaga pendidikan yang lainnya. Kemudian yang ketiga juga kegiatan-kegiatan sosial, jadi mendekatkan mahasiswa kepada masyarakat melalui Pengmas atau kemudian desa binaan, di mana kemudian mahasiswa ini berpikir positif dan juga mengajarkan tentang nilai-nilai persatuan dan kesatuan Indonesia dan juga pemahaman terkait Bhinneka Tunggal Ika. Ini semua untuk menjaga pemahaman kita terhadap Indonesia ini adalah Bhinneka Tunggal Ika dan tetap menjunjung tinggi kesatuan dan persatuan. Baik Bapak, seperti itu ya Pak ya. Betul. Nah, sempat disinggung juga sama Bapak Anto nih tadi mengenai kegiatan-kegiatan mahasiswa yang ada di Fakultas Vokasi. Nah, saya pengen tanya nih Pak, di Fakultas Vokasi sendiri ini ada nggak sih Pak memang kayak sesuatu organisasi atau kegiatan-kegiatan khusus yang menjadi solusi untuk mahasiswa ini bisa mengungkapkan nih inspirasinya, juga mengungkapkan motivasinya, dan juga bisa membuat kejalannya lebih benar gitu ya Pak ya? Betul. Jadi di vokasi banyak sekali kegiatan dalam organisasi yang memang semuanya juga dari Universitas Erlangga sendiri ya. Dari keagamaan ada, kan itu kalau Mbak di mahasiswa vokasi kan ada Islami, SKI ya Pak SKI. ya? Kemudian untuk minat dan bakat dan juga penalaran terkait dengan olahraga, berbagai jenis olahraga. Bahkan salah satu prestasi yang luar biasa dari mahasiswa Fakultas Vokasi tidak hanya meraih medali emas untuk PON untuk Jawa Timur di cabang olahraga wushu, tapi ternyata juga meraih medali emas di SEA Games. Jadi membawa nama Fakultas Vokasi melalui kancah olahraga. Dan ini semua kegiatan yang positif. Jadi mereka tidak kegiatan yang bebas di luar, tapi dalam satu koridor, dalam satu wadah kegiatan kemahasiswaan. Ini yang kita lakukan terus. Betul sekali. Nah, ini teman-teman ada tadi sudah disinggung nih sama Bapak Anto cara menanggulangi nih untuk mahasiswa tetap berada di jalan yang benar gitu. Tidak ada kita mengikuti oknum-oknum yang menurut kita mungkin organisasi yang sedikit menyimpang. Nah, terakhir nih Pak Anto, mungkin ada yang bisa disampaikan dari Pak Anto ke mahasiswa vokasi nih. Baik. Jadi untuk seluruh mahasiswa vokasi, saringlah berita sebaik mungkin. Jangan mudah percaya berita-berita yang beredar di media massa. Anda harus verifikasi betul, jangan terus serta menyebarkan hoax atau berita yang tidak benar, apalagi menyangkut isu kekerasan, karena ini juga bisa menjadi bagian dari aksi teror. Baik, terima kasih Pak Anto atas waktunya pada hari ini, meluangkan waktunya nih Pak untuk ngobrol-ngobrol tentang radikalisme dan juga terorisme. Saya ucapkan juga terima kasih kepada penonton Vokasi UNER dan jangan lupa subscribe, like, and share. Sampai jumpa di Ngobrol Santai episode berikutnya. Dadah. Terima kasih.